Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari Offering F Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Dalam video ini, kami akan menyampaikan laporan hasil observasi kami terhadap Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Berikut anggota kelompok 4. Saya Rispa Lydia. Saya Aprilia Dwaryani. Saya Nikmatul Isnaini. Saya Julia Dewi Permatasari. Dan saya Viola Jessica Sari. Pelayanan pengelolaan koleksi. Pengelolaan koleksi adalah kegiatan perpustakaan tentang mengelola dan merawat koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan yang dilakukan pustakawan atau kegiatan perpustakaan tentang pengelolaan koleksi sejak tiba di perpustakaan sampai dapat siap untuk digunakan oleh pemustaka atau pengguna perpustakaan. Di perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dapat dalam proses pengelolaan bahan koleksi dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama cara manual. Maksudnya, dalam mengelola bahan pustaka masih menggunakan tenaga pustakawan. Contoh kegiatannya seperti pengklasifikasian, penempelan label, dan penempelan barcode. Yang kedua, cara automasi. Maksudnya, dalam mengelola bahan pustaka sudah menggunakan komputer dalam pengerjaannya. Contoh kegiatannya seperti percetakan katalog, pembuatan label, dan pembuatan barcode. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial menyediakan bahan koleksi cetak. Sebenarnya di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial terdapat koleksi digital tetapi belum sampai ke mahasiswa. Masih ada kendala di bagian pengajuan koleksi digital. Selain itu, proses pengelolaan koleksi di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial selama ini hanya mengandalkan satu orang petugas berkualifikasi S1 Ilmu Perpustakaan dan satu orang yang telah menjadi PNS. Pengadaan koleksi di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, petugas perpustakaan memberikan formulir kebutuhan koleksi ke dosen Fakultas Ilmu Sosial, lalu diteruskan dengan pengelolaan formulir kebutuhan koleksi untuk pengadaan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Selanjutnya, proses pemesanan bahan koleksi yang dapat langsung ke toko buku atau melalui agen dan penerbit tergantung pada ketetapan yang ada. Seleksi koleksi yang ada di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, pustakawan melakukan penyeleksian berdasarkan kualitas isi koleksi, pustakawan mengecek kesesuaian koleksi yang dipesan, dan pustakawan mengecek kerusakan koleksi yang dipesan. Hambatan dalam pengelolaan koleksi di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia. Yang kedua, jenis dan jumlah koleksi yang dimiliki sangatlah kurang. Dan yang ketiga, kurangnya kerjasama antara petugas perpustakaan dan penyedia buku. Layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan yang terdiri dari proses peminjaman bahan pustaka yang boleh dipinjam, penentuan jangka waktu peminjaman, pengembalian bahan pustaka yang dipinjam. Kegiatan layanan sirkulasi yang ada di Perpustakaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial. Yang pertama, peminjaman koleksi di Perpustakaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial menggunakan SIPADU. Cara peminjaman menggunakan SIPADU secara mandiri. Yang pertama, masuk ke dalam laman SIPADU. Yang kedua, memasukkan NIM. Yang ketiga, memasukkan kata sandi. Yang keempat, klik masuk atau tekan enter. Yang kelima, memilih lokasi perpustakaan. Yang keenam, memasukkan nomor register buku. Yang ke-7, tekan tombol enter. Yang ke-8, klik tombol pesan. Dan yang ke-9, muncul daftar buku yang dipesan. Setiap mahasiswa mempunyai hak pinjam 3 buku selama 2 minggu dan dapat diperpanjang selama 2 minggu. Yang kedua, pengembalian koleksi. Dilakukan dengan cara pemustaka hanya menyerahkan koleksi yang telah dipinjam. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian koleksi, akan dikenakan sanksi atau denda sesuai ketentuan pada Perpustakaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial. Tetapi selama pandemi, tidak ada denda yang dikenakan. Yang ketiga, perpanjangan masa waktu peminjaman di Perpustakaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial menggunakan SIPADU. Cara perpanjangan menggunakan SIPADU secara mandiri. Yang pertama, masuk ke laman SIPADU. Yang kedua, memasukkan NIM. Yang ketiga, memasukkan kata sandi. Yang keempat, klik masuk atau tekan enter. Yang kelima, lihat di daftar buku yang sedang dipinjam. Yang ketujuh, klik perpanjang. Yang kedelapan, klik dia jika yakin. Perpanjangan dapat dilakukan selama tidak ada yang memesan koleksi tersebut. Yang keempat, sanksi. Saya menjelaskan sanksi yang berlaku selama pandemi di Perpustakaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial. Tidak ada denda, yang penting buku kembali utuh, dan untuk masalah kehilangan buku ada 2 pilihan.
Yang pertama, menggantikan senilai buku yang dihilangkan. Yang kedua, mencari buku yang mirip seperti buku yang dihilangkan. Terkadang bisa mencari sendiri atau bisa juga petugas perpustakaan membantu mencari buku tersebut. Yang selanjutnya, hambatan dalam melayani layanan sirkulasi di perpustakaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial. Yang pertama, kurangnya pemahaman pemustaka terhadap alur-alur layanan sirkulasi. Yang kedua, belum adanya pendidikan pemustaka. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman tentang pencarian buku melalui katalog. Koleksi rujukan atau referensi adalah jenis koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan yang dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi pengguna dan juga tulang punggung perpustakaan dalam menyesuaikan informasi yang akurat. Berdasarkan wawancara di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, sejauh ini promosi koleksi referensi masih melalui PKKMB dan informasi dari dosen. Untuk rujukan koleksi peminjaman selama pandemi ditanyakan melalui WhatsApp pribadi pemustaka. Sedangkan sebelum pandemi, peminjaman koleksi bisa dilakukan secara langsung di perpustakaan. Jenis koleksi referensi yang ada di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial yaitu ada ensiklopedia, kamus, dan handbook. Ensiklopedia adalah bahan rujukan yang berisi uraian ringkas tentang berbagai topik atau subjek yang umumnya disusun secara alfabetis, kadang-kadang bersertai deskripsi, definisi, dan informasi bibliografi. Yang kedua yaitu kamus. Kamus merupakan bahan rujukan yang berisi kata-kata disertai arti atau makna dan disusun menurut abjad. Kadang-kadang dilengkapi dengan cara pengejaan, penulisan suku kata, asal kata, atau etimologi, persamaan atau sinonim, lawan kata atau antonim, dan penggunaan dalam kalimat sintaksis. Sedangkan yang ketiga yaitu handbook. Buku pegangan atau handbook berisi informasi mengenai petunjuk dan identifikasi suatu masalah secara mendasar yang berupa tabel-tabel, simbol, formula, dan istilah yang berkaitan dengan suatu subjek yang dibahasnya yang digunakan sebagai acuan. Koleksi referensi yang memuat informasi tertentu akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Pada umumnya, koleksi ini dirancang untuk tidak dibaca secara keseluruhan, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu dan digunakan sebagai sumber informasi tertentu. Apabila ingin mencari arti sebuah kata, maka kamus adalah jawabannya. Untuk menemukan uraian umum tentang subjek adalah melalui ensiklopedia. Butuh informasi tentang koleksi buku yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan bisa dilihat melalui katalog buku dan lain-lain jenis pertanyaannya. Pernyataan di atas menyatakan bahwa sebuah buku referensi dirancang untuk dikonsultasikan ketika informasi otoritatif diperlukan. Pelayanan ini secara langsung berhubungan dengan pemustaka dalam memberi informasi. Pemustaka dapat meminta bantuan pustakawan referensi untuk membantu mencarikan informasi. Dengan melakukan wawancara atau komunikasi terstruktur, pustakawan bekerja untuk memastikan kebutuhan pemustaka dan menentukan sumber informasi yang tepat. Peran pustakawan referensi sebagai intermediari menjembatani informasi real pengguna dengan koleksi perpustakaan. Pendidikan pemustaka diberikan pada awal kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan pemustaka pada perpustakaan, sehingga pemakai sadar akan lokasi berbagai bagian, koleksi, dan layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Layanan pendidikan pemustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Malang Fakultas Ilmu Sosial sejauh ini masih belum diterapkan, namun sudah diterapkan di Perpustakaan Pusat atau di Perpustakaan Universitas Negeri Malang melalui video yang disampaikan pada saat PKKMB. Dari video tersebut berisi pengenalan terkait perpustakaan, meliputi alur masuk ke perpustakaan, pencarian koleksi melalui katalog online, peminjaman, dan pengembalian. Sebelum pandemi, pernah menjalankan layanan pendidikan pemustaka melalui mahasiswa satu offering bersama dosennya pergi ke perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Pustakawan mengenalkan kepada mahasiswa tentang perpustakaan seperti alur peminjaman, pengembalian,
koleksi yang tersedia di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan. Keterampilan pustakawan dalam memberikan pelayanan pendidikan pemustaka adalah kemampuan berkomunikasi, mengajar dengan baik, dan ramah dalam memberikan pelayanan pendidikan pemustaka. Pelayanan pada difabel, seluruh pelayanannya akan dibantu langsung oleh pustakawan, seperti pengambilan buku, peminjaman, dan pencarian koleksi melalui katalog online. Pelayanan prima pada perpustakaan merupakan salah satu cara perpustakaan sebagai lembaga penyedia jasa memberikan pelayanan sebaik-baiknya guna mencapai kepuasan penggunanya atau pemustaka. Pelayanan yang diberikan oleh Perpustakaan Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial kepada pemustakanya sudah berjalan dengan baik karena sikap pustakawan sangat ramah. Kemudian, ketepatan waktu dalam membuka perpustakaan pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan menutup perpustakaan tepat pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Pustakawan pun cekatan terhadap pemustaka yang sedang kebingungan mencari bahan katalog ataupun bagaimana alur peminjaman serta pengembalian buku yang nantinya akan dibantu langsung oleh pustakawan. Dan apabila pemustaka bertanya, akan selalu diberikan informasi oleh pustakawannya. Sarana yang diberikan Perpustakaan Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial, yaitu meja katalog online, meja sirkulasi, meja dan kursi baca, meja kerja pegawai, meja presensi pengunjung, meja penelusuran skripsi, lemari penitipan barang, rak buku referensi, kamus, handbook, ensiklopedia, buku karya mahasiswa, jurnal, atlas, rak skripsi, dan rak buku koleksi. Evaluasi layanan perpustakaan merupakan proses pengumpulan data atau pengamatan dari berbagai macam faktor pembangun perpustakaan, khususnya pada layanan perpustakaan guna mengetahui dampak atau efektivitas dari suatu perpustakaan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan layanan perpustakaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi layanan perpustakaan dibagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama metode SafeQual, yang kedua LibQual, dan yang ketiga DigiQual. Dalam melakukan evaluasi, pemustaka adalah responden yang akan memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Berdasarkan hasil observasi, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang telah melakukan evaluasi layanan, namun tidak menggunakan salah satu dari ketiga metode yang ada. Evaluasi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UM dilakukan secara eksternal oleh pihak fakultas dan internal dengan cara diskusi dengan semua petugas yang dilakukan setelah jam operasional perpustakaan berakhir. Evaluasi yang dilakukan tidak memiliki periode yang tetap, yang artinya bisa kapanpun dilakukan. Salah satu layanan yang dirasa memerlukan perombakan secara maksimal berdasarkan hasil evaluasinya, yakni pada layanan sirkulasi. Proses pinjam maupun mengembalikan bahan pustaka dirasa membutuhkan strategi baru sehingga mampu menarik minat pemustaka.